Baik, hadis kita, pembentuk karakter muslimah yang ke-27 ini, berbicara tentang masalah perceraian yang disebabkan oleh muslimah atau si istri tanpa udzur syar'i. Ini harus betul-betul dihindari, sebagaimana kita akan jelaskan panjang lebar insyaallah. Berbunyi dari Thauban radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Siapapun wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan syar'i, maka haram baginya wanginya surga. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud nomor 2226, Tirmidzi 1187, Ibnu Majah 2055, Ahmad jilid 2 halaman 277, Al-Hakim jilid 2 halaman 200, dan Al-Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat Asy-Syaikhan atau Bukhari dan Muslim. Saya akan bacakan dulu penjelasannya, kemudian baru kita masuk panjang lebar memaparkan insyaallah masalah yang dikandung hukum syar'i dalam hadis ini. Kata penulis kitab Aunil Ma'bud berkata pada juz 6 halaman 307, li ghairi ma ba'sin, maksudnya tanpa ada satu hal yang mendesak untuk minta cerai, maka hukumnya haram, yakni dilarang meminta cerai. Ungkapan tersebut sebagai metode tahdid atau ancaman yang sangat keras, atau terjadinya peristiwa tersebut terkait dengan suatu waktu tanpa waktu lainnya. Maksudnya, dia tidak akan mencium wangi surga pertama kali seperti yang dialami orang-orang baik, atau sama sekali ia tidak akan mencium wanginya surga. Ini merupakan ancaman yang sangat keras. Contoh seperti sangat banyak sekali sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadhi. Sedang Al-Qari menyatakan wanita itu pasti diharamkan mencium harumnya wangi surga walaupun dia masuk ke dalam surga. Kita akan masuk teman-teman, ini baru secara global makna hadis. Ya. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia, di mana Nabi SAW mengajarkan kepada setiap muslimah bagaimana bermuamalah sebagai seorang istri. Dan sekali wahai muslimah, engkau menerima seorang pria menjadi suamimu, maka jadikan suami itu sebagai pintu surgamu. Ini pondasi dasar awal dalam membangun rumah tangga, terutama bagi muslimah. Jadi jangan lagi teman-teman sekalian, setiap muslimah yang sudah menikah, atau dia pada saat mau menikah, dia mengatakan saya coba-coba saja dulu. Ini tidak ada istilah coba-coba dalam menikah. Dan ini adalah ibadah. Sekali dia menikah, maka dia sudah menjadikan itu sebagai ajang dia untuk masuk ke dalam surga. Karena semua muslimah, ya, pada saat dia sudah menikah teman-teman sekalian, antara dia dengan surga hanya tunggu kematian saja. Kata Nabi SAW dalam hadis, wanita manapun atau istri manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya, berpuasa Ramadannya dan mentaati dan melayani suaminya, ya, kecuali pada saat dia meninggal, dia akan masuk dari 8 pintu surga yang manapun dia inginkan. Jadi sebenarnya kalau bahasa saya, menikah itu baik bagi laki-laki atau perempuan, tapi terutama bagi muslimah adalah jalan tol menuju ke surga. Tidak ada hambatan sama sekali. Dia tinggal di rumahnya pada saat sudah menikah, menunggu saja kedatangan suami, masak makanan yang disukai oleh suami, dan satu orang itu saja yang dia layani. Karena tidak ada poliandri dalam Islam. Tidak dibenarkan seorang wanita memiliki 2 orang suami atau 3 orang suami. Beda dengan laki-laki, ada poligami. Dia memiliki 1, 2, sampai 4 orang istri. Tapi kalau perempuan tidak ada. Maka Anda wahai muslimah hanya diperintahkan melayani 1 orang itu. Dan sudah dengan itu Anda sudah bisa mendapatkan ridho Tuhan Anda, dan Anda bisa masuk ke dalam surga Tuhan Anda. Dan ini adalah kata kunci yang luar biasa, yang harusnya setiap muslimah memahami poin ini. Dan ingat saudaraku muslimah, prestasi tertinggi bagi seorang muslimah adalah pada saat dia berstatus istri, kemudian berkembang menjadi status ibu. Tidak ada lebih tinggi daripada ini. Jadi kalau ada muslimah yang sibuk mengejar prestasi dunianya dan dia bengkalaikan ini, karena mengejar karir akhirnya tidak menikah, tidak punya suami yang dia bisa dengannya dia masuk ke dalam surga. Atau ya, dia tidak memaksimalkan pada saat suaminya sudah ada, maka ini kerugian yang luar biasa gitu. Atau dia tidak memaksimalkan pada saat dia berstatus ibu ya. Karena ini prestasi tertinggi teman-teman sekalian. Tidak boleh dia mendahulukan urusan dunia daripada ini semua. Kekeliruan yang sangat fatal, banyak orang menunda pernikahannya, terutama muslimah ya, ataupun menunda menginginkan mempunyai anak tanpa ada udzur syar'i, karena dia berpikir itu tidak penting bagi dia. Seakan-akan
bergelar doktor atau profesor, seakan-akan memiliki sekian banyak perusahaan dan memiliki sekian banyak isi tabungan, saldo tabungannya, yang memiliki sekian banyak rumah, sekian banyak mobil, sekian banyak teman, itu adalah prestasi tertingginya. Padahal sebenarnya tidak, teman-teman sekalian. Makanya kalau ada orang wanita karir, seorang profesor bahkan, bukan cuma doktor saja, bukan cuma menyelesaikan S3-nya. Atau mungkin misal seorang wanita karir punya perusahaan banyak, kaya raya, tapi belum menikah. Pada saat ditanya sudah menikah, dia katakan belum, maka dipastikan dia akan mati, akan jatuh di mata manusia. Tapi kalau orang subhanallah walaupun cuma tamat SD, tapi kalau ditanya apakah sudah menikah, dikatakan iya. Bahkan sambil menggendong anak, sudah punya anak 1 dan 2, itu dianggap punya prestasi yang sangat tinggi dan tidak dihiraukan oleh orang apakah dia punya perusahaan atau tidak. Maka ini penting untuk digarisbawahi. Makanya Islam datang meletakkan muslimah sebagai wanita yang paling dimuliakan, yaitu berstatus istri. Ya. Dan kami selalu menganjurkan setiap muslimah, ya, jangan pernah tidak berstatus suami. Baik Anda masih gadis ataupun Anda janda. Pada saat sudah datang seorang laki-laki yang Nabi SAW gambarkan, yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, terimalah. Kata Nabi SAW, ya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau telah datang kepada kalian wahai wanita dan wahai walinya wanita, ya, laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Ini 2. Jadi bukan kaya, bukan tampannya, tapi kaya agamanya dan akhlaknya. Maka nikahkanlah dia. Jadi jelas konsep agama itu kemana arahnya. Karena wanita memang tanda kutip adalah pabrik-pabrik wanita. Pabrik-pabrik manusia maksud saya. Pabrik-pabrik wanita ini adalah pabrik-pabrik manusia. Sperma akan ditumpahkan sebagai bibit manusia ke rahimnya, maka dialah yang akan menampung di perutnya dan keluarlah banyak manusia. Dan itu tujuan daripada pernikahan. Salah satu tujuan adalah memperbanyak keturunan. Dan Nabi SAW menyuruh setiap laki-laki menikah dengan wanita yang subur, penyayang. Karena beliau bangga dengan jumlah umatnya pada hari kiamat. Ya. Jadi ini poin perlu digarisbawahi. Wahai muslimah, dalam memilih pasangan juga dahulukan poin tadi adalah agama dan juga akhlaknya. Karena sekali kamu salah memilih laki-laki dan status sperma dia terteteskan di rahimmu, kemudian kamu hamil, hai muslimah, maka pastikan anak yang akan kamu kandung itu atau akan lahir dari kandunganmu akan berstatus anaknya si laki-laki yang fasik tadi atau laki-laki yang buruk itu. Dan ini kerugian abadi. Ya, susah sekali untuk diperbaikin. Ya, karena tidak mungkin dihapus jalur nasab, gitu kan? Maka ini perlu digarisbawahi. Hati-hati sekali. Sekali memilih seorang lelaki, carilah laki-laki yang soleh. Tempat mereka di masjid, di majelis ilmu. Orang-orang soleh di sana. Bukan di diskotik, bukan di bar. Kalau Anda bertemu dengan seorang laki-laki di bar, di diskotik, di karaoke, lalu Anda tangkap orang ini orang soleh, ini keliru, fatal sekali. Bukan di situ tempat mereka. Orang-orang soleh tempatnya di atas sejadahnya, di masjidnya, di majelis ilmunya, di kegiatan-kegiatan sosial, kita akan temukan mereka berada di saf-saf pertama. Itulah orang-orang soleh. Makanya pada saat Nabi SAW melamar, datang ke rumah seorang Ansar di Madinah. Kemudian beliau datang dan mengatakan setelah salam, sesungguhnya kami punya hajat pada anak perempuan kalian. Pemilik rumah itu mengira bahwasanya Nabi SAW akan menikahi anak mereka. Mereka mengatakan selamat datang ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau menjadikan Rasulullah SAW sebagai anak mantunya? Mereka dengan semangat menyambut Nabi SAW. Tapi Nabi SAW mengatakan bukan untukku. Lalu mereka bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, untuk Julaibib. Siapa Julaibib, teman-teman? Sahabat yang di kalangan sahabat sendiri punya julukan, ya, wajah buruk. Orangnya jelek. Orangnya kurus. Ya, orangnya pendek. Subhanallah, secara fisik laki-laki ini mungkin tidak ada perempuan yang mau. Tapi Nabi SAW datang melamarkan untuknya. Maka begitu mendengar nama Julaibib, kedua orang tua anak perempuan yang sedang dilamar ini tiba-tiba mengatakan Julaibib dengan tanda tanya besar. Karena orang semua tahu di Madinah siapa Julaibib gitu. Secara fisik maksudnya. Tapi dia adalah kekasih Nabi SAW. Maka si anak perempuan ini, subhanallah, mendengar lamaran tersebut. Dan perempuan ini tahu betul siapa Julaibib secara fisik. Dan dia terkenal dengan kecantikannya, dengan kebaikannya gitu. Makanya Nabi SAW lamar.
Maka dia mengatakan, wahai ayah dan ibu, dari belakang tirai, dari dalam rumah, dalam kamarnya, apakah kalian berdua menolak lamaran Rasulullah SAW? Nikahkanlah aku dengan siapa yang Nabi SAW sudah lamarkan itu. Maka karena anaknya yang menyatakan, orang tuanya pun menikahkan. Dan ternyata subhanallah, betul wanita ini menyatakan setelah menikah mendapatkan kebahagiaan. Karena orang mukmin tidak akan pernah mengecewakan istrinya. Ya. Kata Nabi SAW, orang mukmin tidak akan mengecewakan istrinya. Kalau dia mencintai, dia akan mencintai setulus hati. Kalau dia tidak mencintai, dia tidak akan menyakitinya. Tidak akan mengatakan, saya tidak mencintaimu. Dan Julaibib didapatkan terbunuh mati syahid dari salah satu peperangan bersama Nabi SAW setelah membunuh sekitar 6 atau 7 orang kafir. Setelah selesai peperangan, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian kehilangan seseorang? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Maka mereka masing-masing mencari kerabat-kerabatnya. Kata Nabi SAW, aku kehilangan Julaibib, carilah untukku. Maka dicarilah, ditemukan Julaibib sedang tergeletak atau sudah meninggal, wafat. Di sekitarnya ada 6-7 orang kafir yang berhasil dia bunuh radhiyallahu anhu. Artinya orang ini mati syahid, dan dengan itu dia akan membawa istrinya tadi yang dinikahi ke surga. Karena dia akan memberikan 70 orang dari kerabatnya syafaat, atau 70 orang yang dikenal syafaat untuk bisa masuk surga bersama dia tanpa hisab. Maka Nabi SAW pun menggendong jasad Julaibib lalu mengatakan, sesungguhnya aku ridho kepadanya, Allah ridholah padanya, dan ketahuilah bahwasanya Julaibib bagian dariku. Dia bilang kepada para sahabat ya, alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan sesungguhnya Julaibib bagian dariku dan aku bagian dari dia. Dari sini teman-teman sekalian, bagaimana muslim mendahulukan ini, keimanan. Bukan hanya sekedar unsur duniawi. Untuk apa orang kaya raya tapi nggak sholat? Berapa banyak muslim yang berkeluh kesah di pengajian kami tentang masalah ini. Mengatakan bahwasanya suaminya tidak sholat, suaminya bergaul bebas, suaminya selingkuh bolak-balik. Padahal dia tidak punya kekurangan secara fisik. Sudah cantik, sudah putih, sudah tinggi, anak terhormat. Tapi karena suaminya nggak ada agamanya jadi begitu. Dan berapa banyak muslimah yang sangat bahagia hidupnya karena mendapatkan laki-laki mukmin, walaupun mungkin secara paras wajah atau postur tubuh dia punya kekurangan. Kalau Allah berikan ada kelebihan secara fisik, secara paras wajah, dan juga agama, itu luar biasa. Tapi kita bicara di sini, hai muslimah, ya, bagaimana pada saat engkau memilih seorang pasangan, dahulukan agama dan juga akhlaknya. Dan sekali kamu sudah menikah, maka lupakan semua laki-laki yang lain. Hapus di benak anda. Karena nggak ada poliandri dalam Islam. Ya, sebagaimana setiap muslim laki-laki sudah harus menghapus dari benak dia semua muslim yang sudah berstatus istri orang. Karena memang tidak mungkin dia bisa menikah dengan wanita yang sudah berstatus istri orang. Nah, ini poin perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Kalau anda sudah menikah dengan laki-laki yang mukmin, maka anda tidak boleh meminta cerai. Terutama kalau masalah teknis-teknis lapangan saja. Mungkin ada kebiasaan, pola makan, pola tidur, ya, retorika berbicara, ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang anda biasa hadapi di rumah anda bersama ayah anda, ibu anda. Maka itu sama-sama kita perbaharui. Perlu digarisbawahi ya, rumah tangga itu teman-teman, ta'aruf yang sebenarnya adalah ta'aruf yang berjalan mulai dari akad nikah sampai kita meninggal dunia. Saya ulangi lagi. Ta'aruf dalam rumah tangga adalah ta'aruf yang berjalan dari mulai akad nikah sampai meninggal dunia. Jadi bukan ta'aruf itu yang sebelum menikah. Sebelum menikah kita cuma memberikan biodata. Ini loh saya, tinggi badan, warna kulit, ya, pendidikan saya, orang tua saya, dan biodata. Dan selesai kita istikharah, raha hati kita tenang, kita menikah. Ya. Tidak ada pacaran sebelum nikah dalam Islam. Setelah akad nikah, disitulah ta'aruf yang sebenarnya. Situlah nanti kita akan berbaur dengan pasangan kita yang sudah hidup. Misalnya si laki-laki 30 tahun dalam satu pola hidup, pola makan, pola tidur, pola berbicara. Si wanita juga mungkin umurnya 23 tahun terbiasa dengan pola makan, pola tidur, pola minum, pola berbicara. Maka akan berbaur dan bersatu sini. Maka yang terbaik adalah bagaimana keduanya meraih dan mencari surga dari pasangannya. Kalau benar dia dukung, kalau salah dia berikan masukan. Dan teknis tidak boleh mengajukan perceraian. Perceraian itu diajukan kalau ada udzur-udzur syar'inya. Ada udzur syar'inya. Misal laki-laki itu memang orang yang fasik, ahli maksiat, tidak mau sama sekali dia bertaubat, diingatkan berulang kali tidak mau dengar. Orang seperti ini Anda tinggalkan saja, boleh Anda ajukan perceraian, gitu kan? Atau misalnya orang itu murtad dari agama, ya. Orang itu menjadi dukun, penyihir, atau percaya pada hal-hal seperti ini, syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala.
melakukan ritual-ritual, sesajen-sesajen, maka ini berbeda. Syekh Utsaimin rahimahullah masukkan juga pada kategori laki-laki yang tidak meninggalkan sholat secara sengaja. Dan dia diingatkan berapa kali sama istrinya, nggak mau tahu. Orang seperti ini boleh diajukan perceraian, gitu kan? Atau juga ada bab lain, seorang laki-laki yang hilang jejaknya, hilang dari informasi. Tapi ini ada pendapat ulama mengatakan menunggu sampai sekitar 4 tahun. Ya. Kalau dalam 4 tahun tidak ada beritanya sama sekali, maka boleh si wanita mengadukan perceraian. Ini semua ada bab-bab, ada bahasan dalam syariat. Tapi kalau setiap kali suami telat datang dari janjinya, suami mungkin telat memberikan nafkah, minta digantikan handphone, suami belum mampu, dan seterusnya, maka kemudian minta cerai, ini kena ancaman yang sudah kita sebutkan. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, perlu juga kita garis bawahi di sini, apa yang dijelaskan oleh penulis tadi, tentang pendapat ulama, ada yang mengatakan tidak mencium bau surga, maksudnya adalah pada saat dia meninggal, dan dia tidak sempat taubat dengan kesalahannya itu. Kalau sudah taubat, dosa apapun yang kita kerjakan kembali kepada hadis Nabi SAW, at-taubat tajubu ma qablaha. Taubat pasti akan memaafkan kesalahan-kesalahan yang lalu. Semuanya, gitu kan. Kalau dia pernah melakukan perbuatan salah pada suaminya, lalu kemudian dia minta maaf, lalu suaminya maafkan, maka selesai, gitu kan. Tapi yang dimaksud sini adalah kalau dia meninggal tidak sempat minta maaf, apalagi sampai terjadi perceraian, apalagi naudzubillah perceraiannya karena suka dengan laki-laki lain misalnya, ya, laki-laki hidung belang yang datang merusak rumah tangga orang misalnya, atau ya karena tergiur dengan masalah harta dan segala macam hal yang memang sebenarnya sama suami dia masih bisa hidup, gitu kan. Nah ini semua yang tidak boleh ada, dan ini bahaya. Dia bisa tidak mencium bau surga. Ya, di sini pendapat Al-Qari, kata penulis, adalah wanita itu pasti diharamkan mencium harumnya wangi surga walaupun dia masuk ke dalam surga. Dalam surga punya hawa wangi. Bahkan dalam hadits Bukhari dijelaskan bahwa wangi tercium dari jarak 40 tahun. Ya. Jadi walaupun dia masuk surga, dia terharamkan dari mencium bau wanginya surga tersebut. Oleh karena itu teman-teman tidak boleh main-main dengan masalah perceraian. Ya. Dan bab tolak ini adalah bab yang sangat luas sekali, perceraian. Saya akan coba bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah berhubungan dengan masalah bab cerai ini supaya memang jelas buat kita seperti apa perceraian dalam Islam, ya. Dan saking pentingnya sampai Allah menurunkan surah khusus namanya surah At-Talaq, surah perceraian. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah sabda Nabi SAW, abghadul halalu ilallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Artinya, walaupun dia boleh, tapi itu dijadikan sebagai solusi terakhir. Bukan setiap kali marah, ngambek, kemudian tiba-tiba minta cerai. Itu juga dengan laki-laki, tidak boleh sembarangan menceraikan istrinya. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanggungjawabannya kecuali ada udzur-udzurnya. Ya. Tapi karena kita bicara masalah muslimah, karakter muslimah, maka kita fokus ke bahasan muslimah. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, pengertian talak ialah terputusnya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas. Misal, suami berkata kepada istrinya, kamu aku ceraikan. Atau dengan bahasa sindiran dan suaminya meniyatinya sebagai kata perceraian. Misal, suami mengatakan pada istrinya, pergilah kamu ke keluargamu. Tapi dia niat dalam hati ceraikan istrinya, maka ini jatuh talaknya. Ini kalau dari laki-laki. Kalau dari perempuan, dia hanya bisa mengajukan kepada wali. Wali ini kayak pihak pemerintah, kalau kita sekarang ada KUA atau pengadilan agama. Nanti hakim akan menentukan keputusan apakah layak dijatuhkan talak atau tidak. Sementara hukum talak sendiri, kata beliau, diperbolehkan untuk menghilangkan mudarat dari salah satu dari suami istri. Kalau betul-betul sudah nggak bisa diperbaikin, ya, diislah di antara mereka, maka cerai solusinya. Tapi ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan dalam Al-Quran, kalau dua-duanya mau memperbaiki, in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Allah pasti akan memberikan taufiknya kepada keduanya. Yang penting teman-teman dalam rumah tangga itu, karena saya bilang tadi ini masa ta'aruf, mulai dari akad nikah sampai kita meninggal dunia, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Dan selalu buka lembaran baru. Itu nasihat saya.
Dalam rumah tangga teman-teman selalu buka lembaran baru. Lembaran yang kemarin selesai. Kalau ada yang salah dari pasangan kita bukan berarti dia akan salah terus. Apalagi kalau sudah diajukan permintaan maaf dan kita sudah terima. Kalau sekali lagi diungkap, dulu kamu pernah kerjakan ini dan itu dulu. Jangan dibahas lagi. Selalu buka lembaran baru. Dan ingat, rumah tangga setiap muslim adalah target utama iblis. Iblis lebih suka perceraian daripada mabuknya seorang muslim dengan khamr, narkotika, membunuh, berzina, dan semua dosa-dosa yang lain. Makanya dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, iblis punya singgasana di lautan dan dia ingin menyaingi Allah. Karena Allah singgasananya di atas air dan dia tidak akan mungkin bisa menyaingi Allah. Setiap hari akan ada pengikut-pengikutnya atau anak cucunya yang melaporkan. Saya baru membuat si fulan membunuh, berzina, menipu. Tapi oleh iblis dianggap biasa. Sampai ada yang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri. Maka iblis mengatakan, kaulah orangnya. Maksudnya kau orang yang paling berprestasi. Karena orang kalau bercerai teman-teman sekalian, biar bagaimana? Akan mengganggu pikiran dia, akan mengganggu ketentraman, keamanannya, ya, kenyamanannya, nama baiknya, terganggu semuanya. Orang akan kepikiran dengan cerai itu. Berapa banyak orang yang akhirnya jadi vakum dari pekerjaannya, ya. Jadi kehabisan ide, ya, untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan, gitu ya. Hanya karena perceraian. Terlebih lagi kalau dia sangat mencintai pasangannya, kemudian pasangannya nikah lagi sama orang lain, itu kan hal yang mungkin menyakitkan, gitu kan, yang akan mengganggu kehidupan dia ke depan. Maka ini oleh karena itulah tolak itu dijadikan sebagai solusi terakhir. Tapi kalaupun harus terjadi boleh. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 229, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Tolak itu yang dapat rujuk 2 kali. Dapat kembali lagi bersatu 2 kali perceraian. Setelah itu kata Allah boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, ya, atau menceraikan dengan cara yang baik. Artinya kalau memang kita melihat rumah tangga itu bagus, bisa dipertahankan, imsakum bima'ruf. Kita pertahankan dengan baik-baik. Kita salah minta maaf. Kita ajak pasangan kita untuk bisa membantu kita agar memperbaiki kesalahan kita dan kekurangan kita. Itu bagus. Atau tasrihum bi ihsan. Atau sudah tidak bisa lagi diperbaiki rumah tangga ini, tidak ada titik temunya, kita cerai saja. Tapi harus jelas semuanya, nggak boleh menggantung. Allah memberikan 2 kali cerai. Dalam arti kata bagi laki-laki, kena cerai di tangan mereka, mereka hanya boleh 2 kali tolak raji'in namanya. Tolak yang bisa kembali. Ya, tolak yang bisa kembali. Jadi misalnya, seorang laki-laki tadi mengucapkan kalimat jelas, saya ceraikan kamu pada istrinya. Atau pulanglah kamu ke keluargamu, pulanglah ke rumahmu. Ya. Dengan dia dalam hati menceraikan, maka jatuhlah cerai yang satu. Dari ucapan cerai itu, 3 kali masa suci ke depan atau 3 kali masa haid bagi wanita, kalau mereka mau baikan, cukup mereka saling memaafkan atau dia dalam hati mau kembali atau terjadi interaksi biologis, maka sudah tiba-tiba bersatu suami istri lagi. Makanya kata Nabi SAW, jangan main-main di 3 hal, ya, di pernikahan, di perceraian, dan juga rujuk kembali. Nah, itu akan kembali. Dan tidak butuh akad nikah di masa suci itu, masa iddah. Dan kalau suami meninggal di masa iddah itu, walaupun sudah menceraikan istrinya, istrinya termasuk ahli waris. Ya. Tapi kalau sudah lewat masa suci 3 kali haid, maka tidak boleh lagi, ya, rujuk kecuali melalui proses nikah seperti awal. Melalui wali, melalui akad nikah, ada mahar, dan seterusnya. Maka ini perlu digarisbawahi, jadi jangan dijadikan sebagai bahan permainan cerai itu, ya. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi teman-teman, cerai itu 2 kali yang boleh kembali, ya. Kalau cerai sekali begitu. Kemudian dia ceraikan lagi misalnya kedua kali istrinya di waktu yang lain, tahun depan misalnya, 2 tahun lagi dia ceraikan istrinya, maka namanya tolak yang kedua. Ini masih boleh kembali. Kalau 2 tahun lagi dia ceraikan lagi yang ketiga, namanya tolak bain. Ini udah nggak boleh kembali. Sampai si mantan istri ini menikah sama laki-laki lain dan terjadi pernikahan normal, kemudian dia cerai lagi dari suami yang keduanya, baru terbuka variabel untuk kembali dengan mantan suami pertama. Kalau ada orang yang merekayasa pernikahan ini, misalnya ada orang dia ceraikan istrinya sampai 3 kali, tapi dia menyesal. Dia menyesal menceraikannya. Lalu dia bilang sama temannya, coba nikahi istri saya ini. Coba nikahi istri saya ini, setelah akad nikah langsung kau ceraikan.
Karena dia mau kembali lagi. Ini nggak boleh. Ya. Ini namanya muhallil wal muhallal lahu, yang Nabi SAW laknat. Dilaknat suami yang seperti ini, yang menyuruh temannya menikahi mantan istrinya supaya halal buat dia setelah diceraikan. Dan juga temannya membantu kena laknat juga. Diangkat ya, keberkahan hidupnya. Kemudian dalam ayat yang lain, surah At-Talaq ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah hukum talak ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat atau menghadapi iddah yang wajar. Dan hitunglah iddah itu. Karena wanita haid, dia diceraikan nanti setelah haid, tidak boleh di saat haid. Maka itu harus diperhatikan hukumnya, gitu kan. Kata beliau, terkadang hukum talak menjadi wajib jika mudarat yang menimpa salah seorang dari suami istri tidak dapat dihilangkan kecuali dengannya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada orang yang mengeluh kepada beliau atas kekotoran lidah istrinya. Istrinya selalu saja berkata-kata kasar, mencaci maki suaminya, mencaci maki anaknya, keluar kata-kata kotor ke keluarga suaminya, diingatkan, tidak mau dengar. Nggak ada yang bisa nasihatin dia. Maka kata Nabi SAW, talikha, ceraikan dia. Jadi karena keburukan akhlak. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 142. Terkadang juga bisa menjadi haram jika menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi salah seorang dari suami istri, atau tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari mudarat yang ada, atau manfaatnya sama dengan mudarat yang ada. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqa fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Istri manapun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, niscaya harumnya wangi surga diharamkan baginya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Hadis ini hadis sahih yang merupakan bahasan bab kita tadi. Ya. Jadi ada tolak ya, yang bisa hukumnya haram, tidak boleh orang cerai karena tidak ada udurnya. Nggak boleh sama sekali. Termasuk di sini teman-teman sekalian harus hati-hati, setiap muslimah hanya karena suka laki-laki lain. Haram dia cerai sama suami tidak ada salah, tidak ada dosanya. Orang baik-baik. Tapi karena dia lebih suka secara fisik laki-laki tersebut. Nah ini karena pergaulan bebas di medsos, ya, di Facebook, di akun-akun yang sekarang adalah. Makanya setiap muslim harus wajib menutup diri dari semua akun-akun tersebut karena fitnahnya besar sekali. Muslim pun begitu, laki-laki pun harus melepaskan diri. Tapi muslim yang paling gampang terpengaruh. Karena orang kalau sudah tampil begitu nanti bisa hilang rasa malunya. Hanya bergaul bebas. Berkenal laki-laki, akhirnya dia cerai sama suaminya. Ini bahaya sekali, tidak akan mencium bau surga. Ya. Tapi kalau ada udzur syar'i yang sudah kita jelaskan tadi di awal pertemuan, maka itu berbeda. Itu pun melalui proses yang harus dia lalui, yaitu mengadukan kepada pengadilan agama di negara kita tentunya, ya. Dan alhamdulillah Indonesia sudah menerapkan peraturan itu. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang rukun-rukun tolak. Tolak memiliki 3 rukun kata beliau. Yang pertama adalah suami yang mukallaf atau orang yang diberi beban kewajiban syariat dengan kriteria balik, berakal dan mampu. Jadi selain suami tidak boleh menalak berdasarkan sabda Nabi SAW, innamat talaqu liman akhadha bis-saq. Sesungguhnya talak itu adalah hak suami, bukan hak majikan atau bukan hak orang lain. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Darul Qutni. Maaf, hadis ini masih diperbincangkan oleh para ulama, tetapi dipegangi oleh Ibnu Majah dan juga Darul Qutni. Demikian juga jika suami tidak berakal sehat, belum balik, serta dipaksa, maka talak dijatuhkan tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, rufi al-qalamu an thalath, anin na'im hatta yastaqid, wa anis sabi hatta yahtalim, wa anil majnun hatta yaqil. Pena catatan amal diangkat dari 3 orang, orang yang tidur hingga ia bangun. Jadi kalau ada orang suami tidur mengatakan sambil ngigo mimpi saya ceraikan kamu, tidak jatuh tolaknya. Dari anak kecil hingga ia balik. Kalau ada anak kecil dinikahkan, belum balik dinikahkan oleh orang tuanya. Bolehkah? Boleh saja. Gitu kan? Tidak ada larangan dalam masalah itu. Tapi sekarang kalau dia belum balik lalu dia bilang saya ceraikan kamu. Dia bilang sama istrinya. Belum jatuh hukum di sini. Tidak dianggap dia bercerai. Dan dari orang yang gila sampai dia sembuh. Ada orang normal menikah kemudian dia stres karena bangkrut usahanya segala macam. Lalu tiba-tiba dalam kondisi dia gila, dia stres, dia mengucapkan cerai pada istrinya. Ini tidak jatuh tolaknya.
Kemudian juga sabda Nabi SAW, rufi'a an ummatil khata' wa nisyanu wa mastukriha alaihi. Diangkat atau tidak dicatat dari umatku kesalahan, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Ya. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad sahih. Ini poin yang pertama, kalau talak dari suami. Ya, suami yang mengucapkan cerai, ini rukun yang pertama. Dia harus balik, berakal, ya, dan juga mampu untuk mengucapkan itu. Bukan dipaksa maksudnya. Karena kan orang dipaksa. Dia harus ceraikan. Kalau tidak cerai maka dia akan dibunuh misalnya. Maka dia terpaksa ceraikan, sini tidak jatuh talaknya. Rukun yang kedua adalah istri yang masih terikat dengan ikatan pernikahan yang sah dengan suami yang menalaknya, dengan bukti bahwasanya dia masih berada di bawah perlindungannya, maka ikatan pernikahannya dengan suami itu tidak dibatalkan oleh suatu pembatalan atau perceraian atau hukum. Seperti wanita yang menjalani masa iddahnya dalam talak raj'i, dalam kurung talak yang memungkinkan suami istri untuk kembali. Jadi suami istri atau istri masih dalam masa iddahnya tadi, begitu dari pengucapan kalimat cerai sampai 3 kali masa suci ke depan, maka di sini teman-teman sekalian, dia masih dianggap status istri. Kalau dia mau kembali sama suaminya atau suaminya mau kembali, bisa setiap saat. Jadi tolak tidak boleh dijatuhkan terhadap wanita yang bukan istri dari pencerai, atau wanita yang tidak lagi menjadi istri karena pernikahan itu telah dibatalkan, atau wanita yang telah diceraikan sebelum menggaulinya. Karena tolaknya tidak terjadi pada tempatnya, tidak sesuai dengan ketentuan hukum syariat, sehingga tolaknya itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la nadhra ibni Adam fima la yamlik, wala itqa lahu fima la yamlik, wala talaka lahu fima la yamlik. Tidak ada nazar bagi seseorang pada apa yang tidak dimilikinya, tidak ada juga pemberdekaan bagi budak yang tidak dimilikinya, dan tidak juga ada talak baginya terhadap istri yang tidak dimilikinya. Ya, hadits ini diriwayatkan Tirmidzi dan beliau menghasankan. Artinya kalimat cerai itu hanya boleh terucapkan dari suami, ya, kepada istrinya yang sah. Jadi tidak boleh dia bilang kepada istri temannya, kau saya ceraikan. Gak nyambung, ini yang dimaksudkan di situ. Dia tidak memiliki wewenang, bukan suaminya, tidak boleh dia ceraikan. Begitu juga orang tua pada anaknya. Bukan berarti orang tua mengatakan ceraikan anakmu langsung tiba-tiba jatuh talaknya, tidak. Harus si anak yang mengucapkan cerai pada istrinya. Begitulah yang terjadi pada saat Umar bin Khattab melihat ada perubahan sikap dari sisi ibadah anaknya Abdullah bin Umar setelah menikah dengan seorang wanita. Maka dia pun mengatakan pada Abdullah bin Umar, ceraikan istrimu. Abdullah bin Umar datang kepada Nabi SAW menanyakan, ya Rasulullah begini kejadian. Bagaimana? Kata Nabi SAW, ati abak, taati ayahmu. Maka dia pun menceraikan istrinya. Ya. Tapi tidak bisa, Umar bukan langsung ceraikan anak mantunya, nggak bisa. Harus melalui tetap orang ini gitu. Harus kepada pemiliknya gitu. Itu juga tadi dikatakan teman-teman sekalian, ya, wanita yang tidak lagi menjadi istrinya karena pernikahan itu telah dibatalkan. Misal contoh, ada seorang wanita janda, cerai sama suaminya. Syarat dia untuk nikah sama laki-laki lain harus lewat masa iddah. 3 kali masa suci. Misalnya suaminya A berinisial A dan istrinya berinisial B. Si B diceraikan oleh si A. Ya. Kalau sudah masih masa iddah 3 kali masa suci, nggak boleh si B ini nikah sama laki-laki lain. Karena dia masih status istri di sini. Nggak boleh sama sekali. Ya. Karena kapan dia menikah dengan laki-laki lain di masa iddahnya, maka batal pernikahan tersebut. Batal mutlak. Dia masih status istri suami pertamanya tadi. Oleh karena itu setiap muslimah wajib menghitung baik-baik iddahnya sebelum dia menikah dengan laki-laki lain. Betul-betul sudah melewati 3 kali masa suci, baru kemudian dia menikah dengan laki-laki lain. Kalau tidak, batal. Ya. Dan ini batal dengan sendirinya. Tidak perlu ada ucapan kalimat cerai dari suami yang kedua. Dasarnya memang belum. Ini banyak terjadi ya. Pernah saya diajak ngobrol oleh seorang teman. Saya kaget pada saat dia mengatakan, apa hukumnya kalau seseorang itu menikah dengan istri orang lain? Saya katakan nikahnya batal. Terus yang menikahi si perempuan tadi yang berstatus istri orang, kalau dia tidak tahu kalau itu istri orang, mengakunya janda,
atau mengakunya belum menikah. Saya bilang si suami yang sekarang itu tidak berdosa, tapi yang berdosa si perempuan karena dia tahu kalau dia istri orang atau dia masih masa iddah. Maka tiba-tiba dia mengatakan itu terjadi pada diri saya. Saya katakan kalau gitu tinggalkan wanita itu. Memang dia baru menikah. Kata perempuan ini diam-diam punya suami dan suaminya subhanallah tahu kalau dia nikah lagi untuk mencari ekonomi. Ini la haula wala quwata illa billah, terjadi fakta lapangan. Ini tidak boleh teman-teman sekalian. Ya. Kemudian rukun yang ketiga, perkataan yang menunjukkan talak, baik perkataan yang jelas atau sindiran. Baru terjadi talak itu sendiri ya. Dengan demikian, niat tolak saja tanpa disertai perkataan tolak itu sendiri tidaklah cukup dan tidak dapat menalak istrinya. Jadi kalau laki-laki niat dalam hati, saya mau ceraikan aja istrinya, dalam hati belum diucapin, maka nggak jatuh tolaknya. Walaupun dia niatkan 10 kali mencerai, itu nggak jatuh tolak. Harus berhubungan dengan niat dalam hati dengan ucapan lidah. Ini kalau bergabung dua-duanya, jatuh tolak tersebut. Kalau hatinya saja tanpa lisan, tidak jatuh tolak. Lisan saja tanpa hati juga tadi dipaksa, kalau dia tidak ceraikan dia akan dibunuh, tidak jatuh juga tolaknya. Jadi harus jelasin. Ya. Kata beliau perkataan yang menunjukkan tolak, baik perkataan yang jelas ataupun sindiran. Dengan demikian niat tolak saja tanpa disertai perkataan tolak itu sendiri tidaklah cukup dan tidak dapat menalak istri. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusaha ma lam yatakallamu aw ya'malu bihi." Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku tentang apa saja yang mereka katakan kepada dirinya selagi mereka tidak mengucapkan dan selagi tidak melakukannya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Tolak ini teman-teman hukumnya jatuh ucapan tadi bisa dalam bentuk ucapan atau tulisan ya. Yang penting hatinya bersatu dengan itu. Ini perlu saya tambahkan. Jadi kalau misalnya ada orang jatuh nggak tolaknya kalau dia mentolak istrinya via WA, via surat, jatuh tolaknya. Kalau dia dalam hati sekaligus dia mengatakan dia kirim surat kepada istrinya atau tulis WA, saya menceraikan kamu mulai hari ini tanda tanggal ini, maka jatuh tolak tersebut. Kalau hatinya memang ingin ceraikan bukan dipaksa tadi dan dalam bentuk tulisan, karena tulisan sama lisan sama. Ini terjadi juga pada orang yang bisu nggak bisa ngomong, maka dia cerai dengan tulisan misalnya, maka itu termasuk ya jatuh perceraian tersebut, jatuh perceraian tersebut. Sementara kalau wanita itu kalau laki-laki, kalau wanita ingin cerai sama suaminya, ada istilah agama kita khulu. Ya, khulu. Khulu itu adalah kata beliau, talak di mana istri menebus dirinya dari suaminya yang tidak disenanginya dengan memberikan sejumlah uang yang diserahkan kepada suami sehingga ia terbebaskan dari suaminya. Sementara hukum khulu ini diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Diambil daripada kisah Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Istrinya datang kepada Nabi SAW dan mengadukan perihal suaminya seraya mengatakan, "Wahai Rasulullah, sungguh aku sama sekali tidak mencela akhlak serta agamanya, tapi aku takut melakukan hal-hal yang menyebabkan kekafiran, benci kepada suami setelah masuk Islam." Dan ini laki-laki, ini perempuan datang, dia tahu Thabit bin Qais ini orang yang baik, tapi dia selalu terganggu dengan suaminya secara fisik, secara paras wajah, ya. Maka dia tidak bisa melayani suaminya. Boleh nggak cerai ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, "Aturdina alaihi hadiqatah?" Apakah kau siap mengembalikan kebun yang dulu diberikan oleh Thabit bin Qais sebagai mahar? Thabit bin Qais orang kaya. Dia berikan kebun ya kepada istrinya. Qalat na'am, dia mengatakan iya. Faqala Rasulullah SAW bizawjiha, ikbalil hadika wa tallikha taqliqa. Terimalah kebun itu, kalau dikembalikan dan ceraikanlah dengan cerai yang satu. Dalam riwayat lain ditanya Thabit bin Qais, apa kau mau ceraikan istrimu kalau dikembalikan kebunmu? Dia bilang iya ya Rasulullah. Suaminya setuju. Kata Nabi SAW, kalau gitu ceraikan dia. Diceraikan lalu dikembalikanlah ya, kebunnya tadi. Namun ada syarat-syarat khulu. Wanita mengajukan perceraian ini supaya tidak kena tadi hadis ancaman itu ya. Kata beliau syarat-syarat khulu sebagai berikut. Yang pertama, ketidaksukaan harus berasal dari pihak istri. Jika ketidaksukaan berasal dari pihak suami, maka suami tidak berhak mengambil tebusan dari istrinya dan ia harus sabar atasnya. Atau ia menalaknya jika merasa khawatir terjadi sesuatu hal yang menimbulkan mudarat terhadap dirinya. Jadi
Ya. Si istri kalau mau mengajukan khulu, dia mengembalikan mahar yang pernah dikasih. Atau dia mengajukan sejumlah harta supaya suaminya mau menceraikan dia. Dan ini tidak terjadi pada suami ya. Suami nggak boleh dia karena menceraikan istrinya lalu dia minta duit dari istrinya, tidak bisa. Ya tidak boleh dia meminta. Tapi kalau istri yang minta diceraikan, boleh dia minta dari suaminya. Gitu. Kata ini istri yang mengajukan di sini. Kalau suami mau menceraikan, maka tidak boleh dia minta apa-apa. Kecuali memang yang merupakan hak dia, misalnya dia dititipkan rumah, dia dititipkan mobil. Yang kedua, istri tidak boleh menuntut khulu kecuali setelah mendapatkan mudarat dan merasa khawatir tidak dapat menerapkan hukum-hukum Allah terhadap dirinya dan atau pada hak-hak suaminya. Pemabuklah suaminya, suka memukul, kasar, selalu bawa perempuan-perempuan tidak benar di rumah dan segala macam hal. Sudah terlihat jelas mudaratnya, dinasihatin nggak mau dengar, ya sudah. Yang ketiga, suami tidak diperbolehkan dengan sengaja menganiaya istrinya supaya melakukan khulu terhadapnya. Jika suami berbuat seperti itu, maka ia tidak berhak mengambil sesuatu pun dari istrinya selama-lamanya dan ia dianggap telah berbuat maksiat kepada Allah. Jadi ada sebagian laki-laki yang fasik, naudzubillah, dia karena mau dapat harta mahar yang pernah dia kasih, misalnya pada saat dia nikah dikasih mobil Mercy misalnya ke istrinya, supaya dia bisa dapat kembali dan dia nikah sama perempuan lain, dia sengaja buat istrinya terganggu, nggak dipenuhi biologisnya, nggak diajak ngobrol, nggak datang ke rumah, nggak nginep berhari-hari, tidak kasih uang, supaya istrinya terganggu. Hanya istrinya ajukan khulu. Nah, pengajuan ini kan nanti akan membuat dia bisa mengambil kembali maharnya dulu. Nah, di sini kalau ketahuan si suami melakukan itu, maka tolak tetap dijatuhkan oleh hakim, tapi tidak dikasih maharnya. Maharnya dikasih kalau betul-betul si istri ini mau minta cerai khulu tanpa ada alasan syar'i. Dia tidak suka saja. Ya. Atau dia menunjukkan khulu ada alasan syar'inya, maaf, ada alasan syar'i. Misalnya dia tadi suaminya fasik dan segala macam, dia tidak tahan lagi, atau suaminya memang betul-betul, ya mungkin ada sebagian perempuan suaminya tadinya normal, tapi tiba-tiba sakit, kena luka bakar kah, atau misalnya stroke tiba-tiba nggak bisa lagi ya berfungsi sebagai suami, dan dia tidak mungkin bertahan sementara dia masih muda, dia butuh suami misalnya, maka ini boleh diajukan khulu, gitu kan? Seperti itu kurang lebih gambarannya. Dan harusnya diperhatikan supaya jangan sampai ada kesalahpahaman dengan masalah poin-poin seperti ini. Tapi yang saya ingin titik beratkan dalam bahasan kita teman-teman sekalian, setiap muslimah dianjurkan dulu tidak mengajukan cerai kecuali dalam keadaan darurat sekali, dan selalu teman-teman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kita sebagai suami laki-laki, saya dan teman-teman semua muslim dan juga setiap muslim yang mengikuti acara kita ini, maka harusnya menjadikan pasangan sebagai ajang kita meraih pahala. Kalau dia sudah soleh atau soleha, kita ikutin langkahnya dia. Kalau dia jahat, fasik misalnya, kita jadikan sebagai ajang pahala untuk kita nasihatin, kita doakan. Kalau betul-betul sudah mentok gak bisa, barulah kita masuk ke bab cerai itu. Allahu a'lam.